Selamat datang di Praktikum Mekanisasi Pertanian, Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Tidar. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, NPM 02 dari Agroteknologi 1. Pertama, acara 1, pengenalan alat pertanian tradisional. Pertama, ada garu tradisional. Garu tradisional adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah pada tahap kedua. Alat ini digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Yang kedua yaitu ada bajak tradisional. Bajak tradisional merupakan alat pertanian yang digunakan pada pengolahan tanah pada tahap pertama. Hasil pengolahannya yaitu masih berupa bongkahan-bongkahan tanah. Yang ketiga yaitu ada aniani. Aniani merupakan sebuah alat yang menyerupai pisau berukuran kecil. Aniani berfungsi untuk membantu memanen padi, yaitu dengan cara memotong tangkai padi yang berisi penuh bulir siap panen satu persatu. Yang keempat yaitu ada sabit. Sabit merupakan sebuah alat yang dapat difungsikan untuk membabat atau memotong rumput serta untuk memotong batang tanaman padi pada saat panen. Yang kelima yaitu ada alu. Alu merupakan alat pendamping lesung atau kentungan dalam proses pemisahan sekam dari beras. Alu digunakan sebagai penumbuk gabah sehingga beras terpisah dari sekam secara mekanik. Yang keenam yaitu tampi. Tampi atau nyiu merupakan alat tradisional dari anyaman bambu yang berbentuk bulat, biasanya digunakan untuk menampi padi atau beras dalam memisahkan ampas kulit padi dengan bantuan angin yang diayunkan dan ditiupkan sehingga antah bisa terpisah dari beras. Yang ketujuh yaitu ada cangkul. Cangkul merupakan sebuah alat yang biasanya digunakan sebagai alat penggali tanah atau untuk membersihkan tanah dari rumput dan untuk meratakan tanah. Selain itu, cangkul juga digunakan untuk membelah, membalik, mengeburkan tanah, mengerjakan tanah pada petak-petak sempit dan sudut-sudut yang tidak dapat dikerjakan menggunakan bajak. Yang kedelapan ada lumpang. Lumpang merupakan sebuah alat yang dapat difungsikan untuk menumbuk gabah menjadi beras. Selain itu juga dapat digunakan untuk tempat menumbuk beras menjadi tepung. Yang terakhir yaitu ada gebyok. Gebyok merupakan sebuah alat yang digunakan untuk merontokkan padi, yaitu dengan cara tangkai padi diayunkan dan digebotkan atau dipukulkan pada gebyok sehingga biji padi bisa terlepas dari tangkainya. Acara kedua yaitu ada pengenalan sprayer. Yang pertama yaitu ada hand sprayer tekanan tinggi. Alat ini biasanya digunakan untuk membantu dalam menyemprotkan pestisida, air, pupuk cair maupun pupuk daun pada tanaman. Sprayer berfungsi memecah suatu cairan, larutan atau suspensi menjadi butiran cairan atau droplets atau spray. Alat ini memiliki bagian-bagian yaitu yang pertama ada tuas pemompa, nozzle atau tempat keluarnya semprotan air, tutup hand sprayer, tubuh hand sprayer, tombol untuk menyemprotkan air, gagang hand sprayer, serta indikator massa air dalam mililiter. Yang kedua yaitu ada sprayer knapsack. Alat ini biasanya berfungsi untuk memecahkan cairan yang disemprotkan menjadi tetesan kecil atau droplet dan mendistribusikan secara merata pada objek yang dilindungi. Sprayer digunakan untuk mengaplikasikan bahan kimia aktif pemberantas hama penyakit yang larut dalam air ke objek semprot berupa daun, tangkai buah, dan sasaran semprot seperti hama dan penyakit. Alat ini terdiri dari bagian-bagian yaitu ada selang pengeluaran, tangkai pompa, klep pengaman, tangki sprayer, manometer, pompa, dan klep pompa. Cara ketiga yaitu ada kalibrasi penggunaan sprayer. Pada praktikum kalibrasi penggunaan sprayer, diawali dengan melakukan kegiatan menentukan lahan yang akan disemprot. Kemudian
Kemudian mempersiapkan dan mengecek sprayer yang ada di lingkungan beserta kelengkapannya. Kemudian mengisi sprayer dengan air sesuai kebutuhan atau gunakan wadah pengambil air yang dapat dihitung volumenya. Kemudian menyemprotkan air ke lahan yang telah disiapkan dengan kecepatan penyemprotan konstan dan merata. Selanjutnya yaitu dengan menghitung panjang lintasan yang ditempuh selama 1 menit. Setelah 1 menit, kemudian diketahui berapa air yang dikeluarkan dengan cara menghitung sisa air di dalam sprayer dengan wadah yang digunakan untuk menakar air. Yang terakhir yaitu menghitung kebutuhan cairan yang diperlukan dalam 1 hektar dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah penghitungan selesai, maka akan diketahui berapa jumlah kebutuhan cairan yang diperlukan dalam 1 hektar. Acara 7 yaitu ada hand traktor bajak singkal. Praktikum ini diawali dengan menentukan lahan yang akan digunakan, yaitu seluas 1 kali 1 meter. Kemudian mempersiapkan bajak cangkul yang akan digunakan beserta kelengkapannya berupa patok, meteran, dan penghitung waktu. Setelah itu, cangkul lahan sesuai luas yang telah ditentukan. Kemudian, hitung waktu yang digunakan selama proses pencangkulan. Dalam hal ini, lebar cangkul dan tekstur maupun struktur tanah menjadi penentu kecepatan waktu pencangkulan yang akan menentukan keefektifan dan keefisienan dari proses pencangkulan itu sendiri.